It's all covered in today's China Truths. 1家餐饮、2家餐饮、3家。 1 restoran, 2 restoran, 3 restoran, 4. Semuanya dijual. Lihat ke sini. Tidak ada siapa-siapa di lantai bawah, hanya pedagang kaki lima. Ketika kami pertama kali datang, tidak ada kios sama sekali. Tetapi sekarang puluhan kios telah muncul satu persatu. Tetap saja, tidak ada orang di sekitar. Sama saja di mana-mana. Toko-toko tutup satu persatu. Toko apapun, jenis bisnis apapun, bahkan yang berhubungan dengan teknologi pun dijual. Ini benar-benar sulit. Toko ini juga dijual. Satu persatu, ada pemberitahuan yang dipasang. Provinsi Fujian pernah menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan tercepat di daratan China, terutama Fuzhou, ibu kotanya. Pada tahun-tahun sebelumnya, provinsi ini menarik sejumlah besar investasi Taiwan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, di bawah tekanan iklim ekonomi China saat ini, investor asing dan Taiwan telah menarik diri. Jadi, bagaimana situasi di Fuzhou hari ini? Dalam episode ini, mari kita bicara tentang Fujian. Ini adalah bangunan terbesar Fuzhou yang belum selesai. Dulunya disebut sebagai tambang emas seluas 1.132 hektar, visi besar itu runtuh dan sekarang bahkan kereta bawah tanah pun sepi. Defengjiang dimaksudkan untuk menjadi kota baru dengan pengembang yang mempromosikannya dan pembeli dari Ningde dan Nanping bergegas masuk. Tapi hari ini, itu ditinggalkan. Sebuah rumah yang dibeli seharga 3 juta yuan sekarang dilelang hanya dengan 1 juta. Di Jinsan, gagal bayar hipotek berada pada rekor tertinggi, tetapi tidak ada yang membicarakannya. Pemilik usaha kecil yang menggadaikan rumahnya terjebak. Harga rumah telah separuh, tetapi pinjaman masih harus dibayar penuh. Banyak yang nyaris tidak bertahan sebelum akhirnya menyerah dan pergi. Saya berani mengatakan ini adalah lingkungan yang paling terdevaluasi di seluruh Fuzhou. Pada puncaknya, harga mencapai lebih dari 40.000 yuan per meter persegi. Tahukah Anda berapa harganya sekarang? Ketika mereka membeli rumah 3 tahun yang lalu, mereka penuh kegembiraan. Sekarang mereka telah kehilangan lebih dari 400.000 yuan. Siapa yang bisa menanggung itu? Dulu, Anda bahkan tidak mampu membeli perumahan relokasi di sebelah, tetapi sekarang Anda bisa membeli apartemen mewah. Banyak keluarga di Fuzhou kini berjuang keras untuk bertahan hidup. Bisakah Anda percaya? Beberapa bahkan tidak bisa mendapatkan $1. Pikir saya melebih-lebihkan? Tidak peduli seberapa sulitnya, Anda akan berpikir mudah untuk mengumpulkan 10.000 yuan. Tapi saya katakan, inilah kenyataan bagi banyak keluarga biasa saat ini. Beberapa malam yang lalu, saya sedang makan malam dengan beberapa teman. Salah satu dari mereka mabuk dan mulai mengeluh tentang situasinya. Pembayaran pinjamannya sekitar 7.000 yuan per bulan, belum termasuk pengeluaran harian atau kartu kredit. Gajinya sekitar 8.000 yuan per bulan. Di atas kertas, itu bukan pendapatan rendah, tetapi dia mengatakan dia masih merasa benar-benar kewalahan. Kini sangat sulit mencari pekerjaan di Fuzhou dengan 2 hari libur seminggu. Meskipun banyak perusahaan di sini, 90% di antaranya adalah swasta. Dengan ekonomi yang menurun, banyak perusahaan yang tutup, melakukan PHK, atau memotong gaji. Mencari pekerjaan yang layak menjadi semakin sulit. Ini Jalan Tonghu. Desember lalu, saya membuka toko mie bebek di nomor 78. Setelah itu, banyak toko baru dibuka di dekatnya. Biarkan saya tunjukkan. Toko mie beras sapi dengan sup segar ini telah tutup. Dan toko roti jeroan sapi 9,9 yuan ini juga telah tutup. Baru-baru ini di Jalan Luyuan, seperti yang bisa dilihat semua orang, Heidi Lau di Binhai telah menarik diri. Uncleyang di Jalan Sanjiang, tempat saya dulu sering pergi telah tutup dan banyak toko lama terkenal telah memasang tanda sublet. Sejujurnya, ini seperti roller coaster. Baru separuh tahun berlalu dan tren ini sudah membuat orang gugup. Menjalankan bisnis fisik menjadi sangat sulit. Jalan Universitas Normal Fujian di Fuzhou kini sepi. Meskipun lokasinya strategis, toko-toko di sepanjang jalan sulit disewa. Pemilik bahkan telah menulis harga sewa langsung di etalase toko. Ini dulu adalah jalan mahasiswa yang ramai, tetapi sekarang bahkan dengan harga yang wajar, toko-toko tetap kosong. Kemana semua orang pergi? Di pasar bahan bangunan, tidak ada seorang pun yang terlihat. Wanbao City di Baong Jongfong hampir sepenuhnya kosong, dan terasa ditinggalkan. Orang-orang paling sedih di sini mungkin adalah para pemilik. Mengapa pusat perbelanjaan ini dibangun? Apakah ini benar-benar Bawong City Plaza yang pernah berkembang di Fuzhou? Sekarang begitu sepi, sulit dipercaya. Apakah seperti ini bisnis di Fuzhou hari ini?
Bowong Plaza yang dulunya ramai sekarang menjadi kota hantu. Apa yang terjadi? Apakah masih layak membeli toko di Bowong lagi? Beritahu saya pendapat Anda di komentar. Jika ini terus berlanjut, berapa lama pemilik usaha kecil bisa bertahan? Realitas lebih kejam dari yang dibayangkan. Saya telah bekerja di bidang keuangan di Fuzhou selama 6 tahun. Kota ini mungkin terlihat makmur di permukaan, tetapi di baliknya tersembunyi perjuangan banyak orang. Gaji rata-rata 4.000 hingga 5.000 yuan, namun pembayaran pinjaman bulanan lebih dari 10.000 adalah hal yang biasa. Perusahaan besar melakukan PHK dan memangkas gaji, sementara usaha kecil gulung tikar. Banyak pemilik toko bekerja keras sepanjang bulan hanya untuk menyerahkan semua pendapatan mereka untuk sewa. Lebih buruk lagi, orang berutang hanya untuk melindungi skor kredit mereka, hidup dari hari ke hari seolah berjalan di atas es tipis. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah terus berjalan. Para ahli mengatakan rata-rata orang China memiliki tabungan 100.000 yuan, tetapi di Fuzhou, kebanyakan sebenarnya berutang sejumlah itu. Inilah kenyataan bagi sebagian besar pekerja di sini. Seorang warga di Fujian mengatakan kepada media luar negeri, dia hanyalah orang biasa yang tumbuh besar di Fujian, diam-diam bertahan selama bertahun-tahun. Fujian selalu menjadi garis depan pertahanan, tetapi tidak pernah menerima dukungan nasional yang sebenarnya. Statistik ekonomi yang indah ada hanya karena rakyat telah diperas habis-habisan. PDB yang meningkat berasal dari darah dan keringat kami yang diubah menjadi prestasi politik. Dan bagi kami yang benar-benar menjaga masyarakat ini tetap berjalan, siapa yang peduli dengan hidup kami? Orang tua saya sudah lanjut usia dan tidak punya pensiun untuk diandalkan. Beberapa teman dan kerabat telah menghabiskan segalanya untuk biaya pengobatan, sementara yang lain bahkan tidak bisa mendapatkan ranjang rumah sakit sebelum mereka meninggal. Pekerja muda bangun pagi dan bekerja larut hanya untuk mendapatkan upah yang tidak cukup untuk uang muka. Kesejahteraan bersama yang disebut-sebut ini tidak lain hanyalah lelucon kejam. Kami berada di garis depan, akan menjadi yang pertama dikorbankan. Kami menolak untuk melayani sistem yang korup atau mati untuk kelas penguasa yang hanya peduli pada kekuasaan. Saya berharap Fujian menjadi percikan api yang membangunkan seluruh China. Kemana orang-orang Xiamen pergi? Secara resmi, kota ini memiliki lebih dari 5 juta penduduk, namun jalan-jalan sepi, bahkan selama jam sibuk. Kemacetan lalu lintas telah mereda, toko-toko tutup, dan tanda jual beli ada di mana-mana. Penduduk setempat mengatakan orang-orang baik kembali ke kampung halaman mereka atau pergi mencari peluang yang lebih baik di tempat lain. Ada yang tidak beres tahun ini. Konsumsi telah turun, lalu lintas pejalan kaki rendah, dan bahkan tempat-tempat wisata seperti Jalan Zhongshan dan Pulau Gulang Yu sepi. Di kantor kami, para gadis sekarang membawa bekal makan siang mereka sendiri. Tidak ada yang mengemudi kecuali benar-benar diperlukan. Harga sewa di desa-desa perkotaan telah turun dan pekerjaan langka. Entah gajinya terlalu rendah atau jam kerjanya terlalu panjang. Sulit dipercaya, tetapi banyak orang di Xiamen bahkan tidak mampu membeli makanan. Saya telah bekerja di bidang real estate selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat pergeseran itu secara langsung. Dulu, orang membayar dengan WeChat atau kartu bank. Sejak akhir tahun lalu, lebih banyak yang menggunakan kartu kredit dan pinjaman Huabao hanya untuk bertahan hidup.